Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sistem informasi panen sayuran hidroponik. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, ini ada deskripsi singkatnya. Jadi sistem ini adalah perangkat lunak yang dibuat untuk membantu petani hidroponik untuk mengelola panen, distribusi, pencatatan stok nutrisi tanaman yang dimana sistemnya itu terintegrasi. Sistem ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari segi operasional para petani hidroponik dalam menyediakan data yang terpusat dan mudah diakses oleh supplier nutrisi serta pembeli. Adapun fiturnya yang pertama adalah pencatatan hasil panen yang berfungsi untuk menambah data panen dan mencatat hasil panen setiap kali panen dilakukan. Lalu ada pengolahan pemesanan hasil panen yang berfungsi untuk melakukan pemesanan hasil panen. Pesanan yang masuk akan diverifikasi oleh admin, lalu dikonfirmasi apakah dapat dipenuhi atau ditolak. Selanjutnya adalah pencatatan dan monitoring stok nutrisi. Untuk masukkan jumlah stok nutrisi yang tersedia serta mencatat permintaan tambahan jika stok mulai menipis. Lalu adapun entitas yang ada dalam sistem ini, yang pertama adalah petani yang akan menjadi pengguna utama dari sistemnya. Lalu ada pembeli, supplier, dan juga admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram level 0-nya. Yang pertama dari entitas petani yang menginput hasil panen ke dalam prosesnya. Yang kedua ada pembeli yang menginput data pesanan. Tiga ada supplier yang menerima dan juga mengirim nutrisi sebagai supplier nutrisi. Lalu ada admin yang memberikan informasi laporan dan juga melakukan verifikasi kepada pesanan. Adapun diagram level satunya, saya jelaskan dari entitas petani dulu, yang dimana dia akan menginput hasil panen ke dalam proses manajemen hasil panen, lalu akan mengupdate stok atau data hasil panen ke dalam data store data panen. Lalu entitas petani juga itu melakukan cek atau request ke dalam proses manajemen nutrisi yang dimana akan masuk ke dalam entitas supplier juga untuk eh, mengirimkan informasi apakah stok nutrisi itu masih tersedia atau sudah mulai menipis. Dan dari supplier itu akan menanggapi jika sudah menipis, maka akan mengirim eh, nutrisi. Lalu data tersebut akan masuk ke dalam data nutrisi. Lalu untuk entitas pembeli, dia akan membuat pesanan dan diproses di manajemen pesanan. Lalu data tersebut akan masuk ke dalam data transaksi pemesanan dan datanya juga akan masuk ke dalam proses manajemen administrasi yang dimana admin akan melakukan verifikasi pesanan. Lalu hasil verifikasinya akan masuk juga ke dalam data transaksi pemesanan. Dan dari data store, dari semua data store yang ada, itu akan masuk ke proses record yang dimana akan menyimpan ke dalam data user dan juga laporan. Selanjutnya ada PISPEC. Yang nomor proses 1 yaitu manajemen hasil panen untuk manage hasil panen. Untuk PISPEC-nya yang pertama itu dia akan menerima eh, input hasil panen akan menerima atribut data seperti tanggal, jenis tanaman, kuantitas, kualitas, dan catatan. Jika tanggal itu sama dengan 0 atau jenis tanaman sama dengan 0 atau kuantitas kurang dari 0, maka akan display input tidak valid. Jika tidak, maka data panen akan dimasukkan ke dalam data store data panen. Lalu set ID, set timestamp, lalu memasukkan ID panen, tanggal, jenis tanaman, kuantitas, kualitas, catatan, timestamp. Lalu akan mengupdate data store dan user laporan, lalu menghitung total stok per jenis dari data panen. Lalu ringkasan ketersediaan akan diupdate
berdasarkan total stok per jenis. Lalu akan mendisplay data hasil panen berhasil disimpan. Untuk proses nomor 2 yaitu manajemen pesanan. Untuk memanage pemesanan yang dilakukan oleh pembeli, pertama data pemesanan akan menerima data dengan atribut seperti ID pembeli, item, jenis, kuantitas, alamat, metode pembayaran. Lalu jika ID pembeli sama dengan 0 atau jenis sama dengan 0 atau kuantitas kurang dari 0 atau alamat tidak ada, maka akan mendisplay data pesanan tidak lengkap. Jika tidak, maka akan mengecek dari data panen di mana pada jenis data pemesanan, jika stok lebih dari kuantitas, maka pemesanan itu akan berubah statusnya menjadi menunggu pembayaran. Lalu menginput data ke dalam data transaksi dengan status pemesanan, lalu menerima kuantitas dari stok sebagai penerima, lalu mengirim notifikasi kepada pembeli, yang dimana notifikasinya adalah silakan melakukan pembayaran. Jika metode pembayaran online, maka akan memanggil proses pembayaran sinkron dengan atribut ID pemesanan. Jika tidak, maka lakukan kebijakan konfirmasi yang dimana akan mengeset status pemesanan perlu dikonfirmasi. Lalu memasukkan data ke dalam data transaksi, lalu mengirim opsi konfirmasi kepada pembeli. Adapun kebijakan back order akan mengeset status pemesanan menjadi back order, lalu akan store pemesanan ke dalam data transaksi, lalu mengirim notifikasi back order kepada pembeli. Jika tidak keduanya, maka pemesanan akan ditolak. Lalu akan store lagi data pemesanan ke dalam data transaksi, lalu mengirim notifikasi penolakan kepada pembeli. Lalu akan mendisplay data pemesanan telah disimpan. Selanjutnya, nomor proses 3, manajemen administrasi. Notifikasi pemesanan itu akan menerima data dari data transaksi, lalu akan direcord pemesanan by ID pemesanan. Lalu jika record pemesanan status pembayaran tidak sama dengan confirm, maka akan mendisplay pembayaran belum diterima. Jika tidak, akan mengecek stok dari data panen di mana record pemesanan jenis itu akan dilakukan ada 3 kasus. Yang pertama adalah mengecek jika stok lebih dari record pemesanan dalam hal ini kuantitas, itu akan set keputusan sama dengan diterima. Jika stok kurang dari record pemesanan, akan mengeset keputusan back order. Jika tidak keduanya, maka akan ditolak. Lalu untuk keputusan diterima, maka data transaksi akan diupdate dan status pemesanan akan berubah menjadi dikonfirmasi. Lalu akan mengenerate instruksi pemenuhan. Lalu akan mengirim konfirmasi kepada pembeli bahwa pesanan sudah dikonfirmasi. Lalu log aktivitas akan ditambahkan ke dalam data user. Lalu untuk cache keputusan back order, data transaksi itu akan diupdate ke dalam status back order. Lalu pembeli itu akan menerima informasi bahwa pesanan akan dipenuhi setelah stok tersedia. Lalu log aktivitas akan berubah, akan ditambahkan. Jika tidak keduanya, maka keputusan akan ditolak dan data transaksi akan diupdate beserta status pemesanan yang akan berubah menjadi ditolak. Jika record pemesanan pembayaran sudah diterima, maka akan memanggil proses refund dengan atribut ID pemesanan. Lalu akan mengirim notifikasi ke pembeli bahwa pesanan ditolak. Dan log aktivitas akan bertambah ke dalam data user. Lalu akan mendisplay verifikasi pemesanan selesai. Selanjutnya, proses nomor 4 yaitu manajemen nutrisi. Pertama, data pemakaian nutrisi akan menerima data dengan atribut jenis nutrisi, jumlah digunakan.
lalu akan masukkan jumlah digunakan ke dalam mengambil dari stok aktual dari data nutrisi. Lalu akan memasukkan data pemakaian ke dalam data nutrisi dengan atribut tanggal, jenis nutrisi, jumlah digunakan. Jika stok aktual kurang dari batas minimum stok, maka akan mengenerate notifikasi restock dengan atribut jenis nutrisi, jumlah dibutuhkan. Lalu akan mengirim notifikasi kepada supplier. Lalu proses akan exit. Jika tidak, maka akan menerima konfirmasi pengiriman dari supplier, lalu menambah jumlah diterima kepada stok aktual, lalu akan merecord data penerimaan ke dalam data nutrisi dengan atribut tanggal, jenis, nutrisi, dan jumlah diterima. Lalu akan mengupdate laporan nutrisi dalam data user, lalu mengkalkulasikan atau menjumlahkan tren konsumsi dan juga prediksi kebutuhan. Lalu akan mendisplay data stok nutrisi diperbaharui. Selanjutnya yang terakhir nomor 5, mana harus untuk manajemen record atau proses record. Yang pertama adalah data transaksi pemesanan itu akan menerima data, itu data pembelian, data nutrisi. Untuk pencatatan pembelian, jika data transaksi pemesanan eh, dalam hal ini status pemesanan itu dikonfirmasi, maka akan store data transaksi pemesanan ke dalam data user dan laporan, lalu akan mendisplay data transaksi pembelian disimpan. Jika tidak, maka akan mendisplay transaksi belum dikonfirmasi, maka tidak dicatat. Lalu untuk pencatatan laporan nutrisi, jika data nutrisi tanggal update tidak nol, maka akan masukkan data nutrisi ke dalam data user dan laporan. Lalu total pemakaian nutrisi akan diupdate sama dengan total pemakaian nutrisi ditambah dengan data nutrisi jumlah digunakan. Lalu akan mendisplay data nutrisi diperbaharui dalam laporan. Jika tidak, maka akan mendisplay tidak ada update nutrisi. Lanjut, masih nomor 5. Untuk rekap otomatis itu akan mengkalkulasikan total panen dari data panen, lalu total pemesanan dari data transaksi, dan juga total penjualan dari data transaksi, di mana status pemesanan sama dengan dikonfirmasi. Lalu akan mengkalkulasikan juga total pemakaian nutrisi dari data nutrisi. Lalu jika kasusnya itu periode laporan sama dengan harian, maka akan mengenerate laporan harian. Jika laporan bulanan, maka akan mengenerate laporan bulanan. Jika tidak keduanya, maka akan mengenerate laporan tahunan. Lalu case akan berakhir, lalu laporan akan di-store datanya ke dalam data user dan laporan, dan akan memunculkan display laporan berhasil diperbarui. Selanjutnya adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Di sini mulai dari petani akan mencatat ke dalam data panen yang dimana hubungannya adalah one to many, di mana petani bisa memasukkan banyak data panen. Lalu data panen akan merecord data ke dalam laporan. Untuk pembeli, dia akan membuat transaksi yang dimana hubungannya adalah one to many, di mana pembeli bisa membuat banyak transaksi. Lalu petani juga memiliki hubungan dengan nutrisi yang dimana petani memiliki nutrisi dengan hubungan one to many, dan supplier kepada nutrisi untuk memasok yang mana hubungannya adalah one to many juga. Lalu admin kepada laporan dengan hubungan one to many. Lalu eh, untuk data panen, transaksi, dan nutrisi itu sama-sama terhubung ke dalam laporan yang dimana hubungannya adalah one to many juga, yang dimana hubungannya adalah untuk merecord data yang sudah ada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, Rafli Maulana Ibrahim.
Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sistem informasi membantu efisiensi kerja petani? Mohon maaf diulang, Rapli, gak kedengaran suaranya. Jadi pertanyaannya bagaimana sistem informasi membantu efisiensi kerja petani? Jadi sistem informasi ini diharapkan dengan alur yang tadi sudah dijelaskan dapat mempermudah pencatatan, distribusi, dan juga stok nutrisi untuk bagi para petani secara eh, digital. Bagaimana, Mucil? Rapli? Baik, sudah jelas jawabannya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu orang lagi. Rapli Rayhan Hidayat, silakan. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, terdengar. Pertanyaan saya yaitu mengapa paradigma struktur oriented ini cocok untuk sistem panen hidroponik? eh karena paradigma struktur ini memiliki alur yang jelas sehingga itu bisa memudahkan eh, petani untuk melakukan pencatatan stok, untuk distribusi kepada supplier dan juga pembeli jadi lebih mudah dan terstruktur. Gitu, Rapli. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sudah dua pertanyaan, saya tutup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.